buat kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom Pak. Ya, selamat pagi. Ya, salam kudus buat kita semua. Baik, ya, terima kasih puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama, yang sudah kita nyanyikan bersama. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita sama-sama bisa tetap dalam keadaan tenang untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik bagi kami, sungguh baik dan sungguh mulia ya Bapa. Kami memuji nama-Mu dan kami memuliakan Engkau untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa, yang telah menyertai masa jam-jam di mana kami beristirahat di hadirat Tuhan, penyertaan kasih-Mu yang selalu memberikan kepada kami ketenangan, sehingga pada pagi hari ini kami dibangunkan kembali ya Bapa untuk menyerukan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, dan kerinduan kami untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kita semua. Ya, di pagi hari ini selamat pagi untuk semua kita. Ya, terima kasih. Kita kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku untuk bersama-sama ya kita akan melihat lagi kebaikan Tuhan yang menuntun terus dengan pengetahuan akan kebenaran yang sangat kita butuhkan bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita bisa kita persembahkan sepenuhnya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terima kasih. Nah, saudara, kita kembali dulu ke kitab Galatia pasal 5 ini, sebab saya akan meneruskan lagi menjelaskan ya tentang apa yang sudah kita bicarakan kemarin mengenai ya pekerjaan daging ya yang disebutkan di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16, 17, 18 dan 19 ya. Sekali lagi saya akan membacakan ya bagian ini supaya kita nanti lebih mudah lagi untuk memahami dan membayangkan gambaran daripada pengertian perintah Tuhan untuk kita menjauhkan dari setiap keinginan daging. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, sampai di situ dulu ya. Ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa apa itu yang dimaksud dengan perbuatan daging. Daging di sini bukan semacam makanan, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh kita setiap hari.
Jadi bukan itu pengertian daging di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Juga ya ini bukan daging yang disebut tubuh Kristus, ya, tubuh jasmani Kristus yang disebut firman yang telah menjadi daging, ya. Firman yang menjelma menjadi daging, yaitu tubuh Yesus Kristus. Bukan itu yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi daging, kedagingan, saudara-saudara, ya, itu sekali lagi bukan organ biologis, tangan, ya, kaki, ya, mulut, mata dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kalau disebut pekerjaan daging, ya, itu bukan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan ke kantor, pekerjaan berdagang, ya, pekerjaan guru, mengajar dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud di sini pekerjaan daging Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kedagingan. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini pekerjaan daging atau kedagingan yang dimaksud di sini saudara-saudara, itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ya. Coba saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ya. Roma pasal 6, saudara-saudara. Saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang dari ayatnya yang ke-10, Roma pasal 6, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas apa yang dimaksud pekerjaan daging, apa yang dimaksud dengan pekerjaan atau kedagingan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau makanan dan minuman, ya, pekerjaan kita sehari-hari yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sesuatu yang netral, ya. Jadi bukan itu yang mempengaruhi keinginan kita untuk melakukan keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya ini yang dimaksudkan, ya, apa itu kedagingan, apa itu pekerjaan daging, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, bagaimana timbulnya itu Bapak Ibu Saudara di dalam diri kita, ya, di dalam diri manusia. Seperti ini dikatakan, ya, ayatnya yang ke-10. Sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, pertama-tama di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kematian Kristus adalah kematiannya untuk, ya, mengampuni, untuk menghapus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, supaya kuasa dosa, ya, kuasa maut, ya, tidak lagi menguasai hidup kita, ya, tidak menguasai lagi pikiran kita yang dulunya dikatakan bahwa kita membawa warisan sifat yang jahat, ya, dari nenek moyang kita Adam yang berdosa, ya. Jadi dosalah Bapak Ibu Saudara yang mengakibatkan, ya, di dalam diri manusia itu tercipta pikiran-pikiran yang berlawanan, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat dulu sedikit lagi, ya, kita lihat mundur sedikit dulu ke ayatnya yang ke-6, ya, ayatnya yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang
kuasanya, agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan ya bahwa manusia lama kita, yaitu ya kehidupan yang lama, roh kita yang dikuasai oleh dosa, yang dikendalikan oleh dosa sepenuhnya, dikatakan itu sudah turut dimatikan ya bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana caranya? Di dalam tubuh Yesus Kristus, di dalam fisiknya, tubuh jasmaninya, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus telah memikul segala dosa kita. Karena dosa itu, Bapak Ibu Saudara, melekat pada tubuh manusia itu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena ada tangan, karena ada mulut, karena ada kaki, Bapak Ibu Saudara, melalui sarana dari anggota-anggota tubuh manusia itulah dosa itu berkuasa, dan disitulah sifat-sifat kedagingan itu, Bapak Ibu Saudara, melekat. Dan Bapak Ibu Saudara, karena orang yang tidak percaya, orang yang belum diselamatkan, orang yang belum memiliki Roh Kudus, orang yang belum termeterai dan yang belum hidup baru, yang belum diciptakan baru, saudara-saudara, sepenuhnya ya kehidupannya adalah kehidupan yang dikendalikan oleh kuasa kedagingan atau kuasa dosa. Jadi itu yang disebut Bapak Ibu Saudara di Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Jadi ya simak baik-baik Bapak Ibu Saudara ya kebenaran ini, supaya Bapak Ibu Saudara bisa ya memahami sepenuhnya bagaimana maksudnya kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan apa artinya supaya kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan daging atau kedagingan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita harus menyadari kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, sebetulnya di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia itu tidak lengkap. Kalau di terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris di dalam King James Bible, ya King James Version, dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Allah seutuhnya. Jadi bukan hanya dengan tubuh memuliakan Bapak Ibu Saudara, ya bagaimana hanya dengan tubuh memuliakan Allah itu, Bapak Ibu Saudara, ya bisa saja itu adalah suatu penampilan, hanya ya pekerjaan daging yang berkamuflase seolah-olah tunduk kepada Tuhan, tetapi bukan kekuatan yang dari dalam. Tapi itu adalah hanya satu perilaku yang tiruan, yang mitasi Bapak Ibu Saudara, tidak asli. Maka dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu yang adalah milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, saudaraku, di sanalah dikatakan bahwa tubuh kita yang berdosa telah turut disalibkan, dimatikan, karena saudara-saudaraku di dalam tubuh Kristuslah terhisap, ya di dalam tubuh jasmaninya lah terhisap seluruh ya keberdosaan kita, saudara-saudaraku, supaya kuasa dari keberdosaan itu dimatikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya
Karena dengan demikianlah maka kuasa untuk membebaskan kita dari tubuh yang berdosa ini, Bapak Ibu Saudara, dapat memungkinkan terjadi. Jadi bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kekuatan kita, ya, bukan karena perjuangan kita, maka kita bisa menghindarkan keinginan-keinginan daging. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah merupakan suatu proses yang benar-benar berpusat kepada pekerjaan Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah, jadi bagaimana, Saudara? Jadi bagaimana bisa keinginan-keinginan daging sementara kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini, Bapak Ibu Saudara? Tadi dikatakan bahwa keinginan-keinginan daging itu yang bertentangan dengan keinginan-keinginan Roh Kudus, bertentangan dengan kehendak Allah, itu akan muncul, akan bekerja, ya, akan tampil di dalam tubuh kita yang fana ini. Jadi bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Selama kita ada di dalam tubuh yang fana ini, berarti Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita bisa dikatakan kekudusan kita adalah sempurna tanpa ada dosa. Kenapa? Karena di dalam tubuh ini dikatakan, disinilah Bapak Ibu Saudaraku, ya, keinginan-keinginan yang lama itu, manusia lama itu akan berpengaruh. Jadi bagaimana, saudara-saudaraku, kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 Roma pasalnya yang ke-6 ini. Ya, jadi bagaimana sistem kehidupan yang baru ini, sistem kehidupan yang kudus ini bekerja di dalam tubuh yang lama ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam fisik kita, ya, bagaimana saudara-saudaraku bisa terbebas dari kuasa dosa, ya, sehingga kita tidak menuruti lagi keinginan daging. Karena keinginan daging melekat pada tubuh yang fana ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat, ya, apa yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-11 Roma pasal 6 ini. Ya, mari kita perhatikan dengan baik, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikianlah hendaknya, demikianlah menunjuk kepada Roma 6 ayat 10 itu, bahwa Kristus telah mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Ya, bahwa maut tidak berkuasa lagi, dosa tidak berkuasa lagi di dalam daging Kristus, di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang dia tidak hidup lagi di dalam daging, tidak hidup lagi secara manusia dalam tubuh yang fana. Tapi Yesus Kristus sudah bangkit dengan kuasanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah sekarang adalah roh yang menghidupkan. Bentuknya adalah roh yang menghidupkan. Bukan lagi bentuk dalam keadaan daging seperti kita ini, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan di ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Amin. Jadi ini soal pandangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Soal prinsip kehidupan yang bekerja di dalam diri kita, yaitu prinsip-prinsip kehidupan yang baru. Dikatakan, kamu telah mati bagi dosa. Jadi ini soal pandangan. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini, semua orang hidup karena pandangan-pandangan hidupnya. Dia digerakkan oleh prinsip-prinsip hidupnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, contohnya, bagi ada orang yang berprinsip seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya, yang penting saya tidak mengganggu orang lain. Ya, soal masalah iman itu, ya, tergantung seseorang. Ya, tidak ada yang tahu kita ini
apakah pasti masuk surga atau tidak. Yang penting kita berbuat baik. Ada orang yang punya prinsip seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Ya, banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Yang penting saya tidak mengganggu orang lain. Yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya rajin ke gereja. Soal pasti masuk surga atau tidak, nantilah itu. Ya, kita tidak bisa tahu sekarang. Ada orang yang banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Pertanyaannya, apa itu benar? Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah itu bisa ya menjauhkan orang dari keinginan daging, atau justru itulah yang membuka pikiran yang salah, itulah yang membuka ya keinginan daging bekerja di dalam tubuh orang tersebut, di dalam pikirannya yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang keliru itulah yang mengakibatkan ya anggota-anggota tubuh manusia itu akhirnya melakukan dosa. Ya, melakukan segala kesalahan, kejahatan yang disebut tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya, iri hati, dengki dan sebagainya. Dari mana sumbernya, Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa orang ya akhirnya bisa sampai karena dendam kepada orang lain sampai dia ya melakukan pembunuhan? Saudara-saudara, ya, kenapa? Dari mana itu, Bapak Ibu Saudara? Apakah orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mempunyai pendidikan, yang tidak mempunyai pengetahuan, orang-orang yang korupsi, yang mereka yang mengambil hak-hak orang lain? Bapak Ibu Saudara, apa orang-orang itu orang-orang yang tidak berpendidikan? Ya, apa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai prestasi secara akademik, secara keilmuan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena kekuatan untuk ya meninggalkan atau menanggalkan keinginan-keinginan daging itu, saudaraku, itu bukan diperoleh karena tingginya ilmu pengetahuan seseorang, karena tingginya pendidikan seseorang, Bapak Ibu Saudaraku, karena luasnya ya pengalamannya secara duniawi, atau karena banyaknya gelar-gelar pendidikan yang ditempuhnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jabatan-jabatan yang diperolehnya, yang diraihnya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ya, bukan karena hal-hal prestasi-prestasi perjuangan manusia maka dia bisa menghilangkan keinginan-keinginan daging itu. Karena apa? Karena manusia itu selagi masih hidup, dia mempunyai tangan, dia mempunyai kaki, dia mempunyai jari, dan dia mempunyai mata, dia mempunyai mulut. Bapak Ibu Saudara, tetap saja keinginan daging itu akan tetap menguasai. Bapak Ibu Saudara, akan tetap mengendalikannya. Kecuali dikatakan orang itu yang masih hidup, manusia yang punya tubuh, ya Bapak Ibu Saudara, kecuali dia mempunyai prinsip-prinsip ya hidup, ya pegangan-pegangan hidup yang kuat, berpikir sebagaimana Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita, maka kita juga harus berpikir bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Nah, pikiran itulah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menjauhkan keinginan-keinginan manusia itu dari keinginan daging. Jadi kalau pikiran kita tidak diisi dengan pengetahuan akan kebenaran, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita tidak memikirkan keinginan daging. Karena keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu secara kasat mata bahwa itu akan ya terlihat, karena orang misalnya dengan terang-terangan membunuh, dengan terang-terangan mencuri, dengan terang-terangan ya mendustai orang lain, dan seperti yang dilakukan oleh hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, yang dilarang oleh hukum Taurat, ya tidak serta-merta Bapak Ibu Saudara bahwa keinginan daging itu
selalu nyata-nyata tampak di pandangan mata manusia. Tetapi itu ada di dalam pikiran orang, Bapak Ibu Saudaraku, di mana pikiran manusia itu membenarkan dirinya sendiri, tapi menolak kebenaran Kristus, menolak kasih karunia Allah. Itu sudah menunjukkan bahwa orang itu hidup di dalam kehidupan yang lama, masih dikuasai oleh dosa, masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita mempunyai kehidupan yang baru di dalam Kristus, karena kita percaya kepada Injil kasih karunia, kepada berita tentang salib, bahwa di salib itu kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan bahwa segala dosa kita telah diampuni di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui pikiran kita yang diperbaharui itulah, maka kita sekarang Bapak Ibu Saudara mempunyai keinginan, kehendak, kuasa Tuhan untuk menggerakkan hati dan pikiran kita untuk taat sepenuhnya kepadanya dan menjauhkan dari keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-11 itu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudaraku, di dalam pikiran kita itulah, di dalam hati kita itulah hidup, ada kehidupan Allah di dalam Kristus Yesus, yang menggerakkan kemauan kita untuk menaati kehendaknya, sehingga seluruh anggota tubuh kita itu dapat dipakai oleh Roh Kudus menjauhkan segala keinginan kita dari keinginan untuk menuruti keinginan dosa. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjauhkan kita dari setiap keinginan dosa. Saudara-saudaraku, memang dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Tetapi sisa-sisa dari keinginan itu, sisa-sisa daripada sifat-sifat yang berdosa itu melekat di dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam tubuh jasmani kita ini, kalau tidak selaras pikiran kita, kalau tidak selaras pandangan kita, kalau tidak selaras pengetahuan kita, kalau tidak sesuai dengan pemahaman kita, kalau keliru pengertian-pengertian kita terhadap firman Tuhan, disitulah keinginan-keinginan daging itu mulai bekerja. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau pengertian-pengertian kita terhadap firman Allah terus mendalam, terus tertanam, kalau pemahaman kita tentang kehendak Allah terus bertumbuh, kalau kerinduan kita untuk terus masuk kepada kehendak Allah dengan memahami lebih dalam setiap firman kebenarannya, maka saudara-saudara, pikiran-pikiran yang positif itulah yang mengendalikan tubuh kita dari keinginan dosa, dari keinginan daging. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan demikian kuasa daripada Roh Kuduslah yang menghentikan. Jadi bukan usaha kerja keras kita, Bapak Ibu Saudaraku. Yang Paulus katakan di kitab Kolose, jadi matikanlah di dalam dirimu segala keinginan daging. Caranya bagaimana mematikannya? Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih ada hidup di dalam tubuh yang fana ini, cara mematikannya bagaimana? Saudara, itu tidak bisa ada kekuatan manusia, kekuatan pengetahuan manusia, kekuatan daripada
cara berpikir manusia yang bisa mematikan keinginan daging. Tidak bisa. Hanya kuasa firman Allah yang bisa melakukan itu. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, maka dikatakan di ayatnya yang ke-13 itu, ya, Roma pasal 6, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, coba kita renungkan. Dengan kita punya kerelaan setiap pagi, setiap hari kita, ada kerelaan kita untuk bangun pagi Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah itu adalah keinginan Roh Kudus? Amin. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu adalah merupakan satu penaklukan diri dari kita kepada Tuhan, bahwa kita meninggalkan keegoisan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di mana keinginan daging itu adalah selalu ingin menahan pikiran kita supaya kita memenuhi keinginan tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging ini adalah, ya, saudara-saudaraku, ya, tidak usahlah, ya kan, mencari alasan dan sebagainya supaya tidak bisa bangun pagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang akan membela diri, Bapak Ibu Saudaraku. Iya kan, tapi saya kan karena begini, tapi saya kan karena sibuk, tapi saya kan karena pekerjaan dan sebagainya. Memang keinginan daging itu adalah selalu ingin berkelit, Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging itu adalah selalu ingin membela dirinya, ingin membenarkan dirinya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, ya, orang-orang tidak bisa menghadirkan dirinya untuk belajar kebenaran firman Tuhan karena keinginan dagingnya sangat kuat untuk menguasai, menjauhkan dia dari kerinduan untuk mengikuti keinginan Roh Kudus. Dan pembelaan diri itu akan terus tampil. Segala cara alasan semua akan dilakukan, akan dicari bagaimana supaya menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudara-saudaraku, ya, maka di sini dikatakan jangan menyerahkan anggota tubuhmu untuk dipakai untuk menuruti keinginan dosa. Jadi kita yang harus memutuskan bagi diri kita dengan kita mengambil sikap bahwa saya ingin mengetahui kehendak Allah lebih dalam lagi. Kalau bukan demikian, maka saya tidak akan bisa mengendalikan keinginan-keinginan daging untuk membuat saya berhenti dari keinginan berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku, nah itu sebabnya orang-orang meskipun dia adalah yang rajin ke gereja, mungkin dia sudah menjadi pendeta, sudah menjadi hamba Tuhan menyebut dirinya, tapi keinginan daging itu masih berkuasa, ya, masih keinginannya untuk melakukan berbagai hal yang dikatakan tadi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, perzinahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Karena kamuflase daripada atas nama pelayanan, atas nama memberitakan firman, atas nama melayani orang lain, tapi dia masih terikat dengan keinginan-keinginan dosa. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku, maka tidak heran kita lihat, ya, orang-orang yang sudah menyebut dirinya bahkan berdiri di mimbar gereja, ya, berkhotbah sedemikian rupa, tetapi keinginan dagingnya sangat tinggi, dan itu yang mengakibatkan perpecahan-perpecahan di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara, yang membuat batu sandungan Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena orang-orang yang tampil, ya, di muka umum, tetapi dia sesungguhnya masih dikendalikan oleh keinginan daging itu. Karena apa? Karena pengetahuannya keliru, tidak selaras dengan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu adalah sebuah kamuflase. Ya, kamuflase melalui kepintaran berbicara, melalui kepintaran dia untuk mengolah bahasa,
ya Bapak Ibu Saudaraku dan sebagainya, saudaraku, tetapi itu dibungkus oleh keinginan daging, saudaraku, yang membuat suatu saat orang-orang yang demikian, ya saudaraku, tidak akan teruji di dalam kehidupannya menaati kehendak Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah hasil usaha sendiri. Karena itu adalah hasil kepintaran sendiri. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa di dalam firman Allah ada kemurnian. Amin. Di dalam firman Allah ada dinyatakan kasih Kristus yang tulus. Di dalam firman Allah ada dinyatakan kehendak daripada Tuhan untuk mengasihi kita, ya, dengan kasih yang murni, bukan dengan kasih yang pura-pura, tapi dengan kasih yang tulus dan murni, orisinil, dan itu adalah kasih yang dinyatakan melalui sebuah pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dinyatakan oleh Kristus Yesus bahwa dengan kerelaannya untuk menaati kehendak Bapa di surga itu adalah benar-benar sempurna. Maka di dalam pandangan yang demikianlah, Bapak Ibu Saudara, di dalam motivasi yang seperti itulah ada kekudusan yang melekat dan yang bertumbuh kuat di dalam setiap pikiran dan hati kita apabila kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, intinya adalah kalau orang yang malas belajar firman Tuhan, tidak mungkin dia bisa menghindari keinginan dari dosa. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Karena keegoisan itulah yang menjauhkan manusia dari keinginan untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, alasan-alasan itulah yang dijadikan oleh keinginan dosa itu untuk mematikan, ya, keinginan dan kerinduan manusia itu untuk ditegur oleh firman Tuhan, untuk dikoreksi oleh firman Tuhan, untuk diperbaiki oleh firman Tuhan, dan untuk didisiplinkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka tanamkan di dalam hati dan pikiran saudara dan saya, dan teruslah berpegang teguh kepada prinsip pandangan yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa saudaraku, tanpa kerinduan kita memahami, berakar, dan bertumbuh kuat di dalam pengertian yang benar akan firman Tuhan, mustahil Bapak Ibu Saudara bisa jauh dari keinginan daging. Mustahil Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin saudara. Ya, itu adalah dusta daripada keinginan daging kalau orang mengatakan, walaupun saya tidak belajar firman Tuhan, saya pasti bisa mengendalikan diri saya. Itu adalah trik tipuan asli. Tipuan asli daripada keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Paulus mengatakan, jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Saudaraku, apakah ini sangat penting bagi kita? Oh, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Karena tidak mungkin kita bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang mulia, yang kudus melayani Dia, saudara-saudaraku, tanpa pimpinan daripada Roh Kudus. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita memakai akal pikiran kita sendiri di dalam pelayanan ini. Jangan kita memakai pikiran kita yang sangat sempit di dalam berpikir tentang bagaimana melayani Tuhan. Itu tidak mungkin bisa berhasil Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita, hati kita harus diluaskan oleh firman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, harus dibesarkan oleh kekuatan firman Allah. Baru kita bisa melayani Tuhan seperti yang dikehendakinya menurut pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, tanpa itu, tanpa mengenal kasih karunia Allah yang begitu dalam, yang begitu luas, yang begitu panjang, yang begitu lebar, tanpa pengenalan akan kebenaran firman, setiap kebenaran Allah yang berkaitan dengan seluruh pengetahuan akan kebenaran tentang kasih karunia-Nya, tanpa pengenalan itu, saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa yang berkenan kepada Tuhan.
Kenapa? Karena keinginan daging itu sangat kuat menekan dan menahan daripada kehendak kita untuk menaati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dikatakan saudaraku di ayatnya yang ke-14 itu, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Serahkanlah, tetapi sekarang, ayat 13 bagian terakhir dikatakan, tetapi sekarang, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka mata kita, saudaraku, kita serahkan untuk melihat apa yang tertulis di dalam firman Allah. Maka tangan kita dengan penuh kerelaan membuka firman Tuhan. Maka tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerelaan, telinga pendengaran kita dengan penuh kerelaan yang diperintah oleh pikiran kita yang dipenuhi oleh keinginan akan kehendak Roh Kudus. Maka seluruh anggota tubuh kita menjadi bergairah untuk kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang kudusnya Tuhan tidak pantas untuk bermalas-malasan dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kemalasan itu adalah pekerjaan daging, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pekerjaan keinginan daripada keinginan yang masih tersisa dari kehendak dosa yang ingin mematikan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semestinya ya sesudah kita mengenal kasih karunia Allah ini, maka mari kita terus belajar firman Tuhan supaya hidup kita bergairah, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan hanya dikuasai oleh keluh-keluhan, Bapak Ibu Saudara, hanya pengeluhan seperti orang Israel di padang gurun. Apa-apa mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Apa-apa cari alasan untuk tidak menuruti kehendak Tuhan. Keinginan daging semua yang menguasai itu, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah, Bapak Ibu Saudara, firman Allah mendisiplinkan kita. Amin. Firman Allah benar-benar menerobos, Bapak Ibu Saudara, sampai masuk ke kedalaman hati kita. Karena firman itu adalah pedang roh yang memisahkan antara keinginan daging dengan keinginan roh, supaya kita bisa mempunyai kekuatan yang begitu aktif di dalam mengikuti kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan mudah saja kita mengikuti keinginan daging dan juga keegoisan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu bertumbuh terus menjadi pribadi yang kuat, yang mengerti dan mengambil keputusan di dalam semua pergumulan kehidupan dalam perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan belas kasihan dari Tuhan, supaya Dia menerangi hati pikiran kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan, supaya tubuh daging kita ini jangan diarahkan kepada keinginan yang berdosa lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi tubuh dan anggota-anggota tubuh kita ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal ini, kita bisa arahkan ini adalah selaras dengan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan hidup di dalam kekudusannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada pagi hari ini saudara-saudara dan saya diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya, dan diberikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, pencerahan bagaimana supaya kita terus dibina, kita dipimpin oleh kehendak Allah melalui kerinduan kita yang besar, Bapak Ibu Saudara. Kita juga akan mempunyai kekuatan yang besar, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa terhindar dari setiap keinginan daging yang sangat merugikan kita, tapi kita dibawa kepada setiap keberuntungan yang dikaruniakan oleh Allah, sukacita dan damai sejahtera, menjalani kehidupan kita ini dengan bersandar kepada kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah saudara-saudara dan saya dan semua orang yang merindukan datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena disitulah kuasa Yesus Kristus bekerja untuk membimbing hati dan pikiran kita dengan damai sejahteranya,
kita dapat mengikuti, menaati, dan kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini untuk menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dalam setiap pelayanan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya Tuhan Yesuslah yang menolong kita, Roh Kuduslah yang memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan memasuki kepada suatu pembelajaran, tantangan yang dengan suguhan-suguhan sebagaimana makanan yang keras bagi orang-orang yang dewasa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa kami tidak hanya berada di dalam level pengertian yang sempit, tetapi kami mau masuk kepada pemahaman yang jauh lebih dalam lagi dari setiap kebenaran firman-Mu untuk menancapkan dan menanamkan dalam-dalam di hati kami bahwa hidup kami ini adalah hidup yang harus kami persembahkan semata-mata hanya untuk mengikuti keinginan Roh Kudus, dan Engkaulah ya Bapa yang berkuasa mengubah hidup kami dari hari ke hari, mengubah pikiran kami dari hari ke hari, dan memantapkan langkah kami ya Tuhan untuk tetap mengambil keputusan yang berkenan kepadamu di dalam situasi-situasi yang sulit yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih atas belas kasihan-Mu, dan terima kasih untuk hati setiap orang-orang kudus-Mu yang terbuka untuk dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami bisa dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang, maka kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Terpujilah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami untuk berdoa, dan segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu ya Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam kasih Kristus kita. Semua ya diberikan damai sejahteranya untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan kita dengan tenang. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Shalom. Amin.